Halo guys, salam kompak dari petani desa Sungai Gayung Kiri. Hari ini kami sebagai petani di desa Sungai Gayung Kiri banyak sekali mengeluh tentang kebun-kebun mereka. Menurut mereka, kebun-kebun mereka banyak yang mati. Tanaman kelapanya yang seperti begini. Nah, ini kelapa mereka mati. Cukup banyak sekali di perkebunan petani kami yang berada di Sungai Gayung Kiri. Nah, macam inilah contohnya. Dahan kelapanya patah, pucuknya pun mati, kemudian kelapanya menghijau. Bukan menghijau ya, kelapanya langsung menguning dan mati. Apa penyebabnya? Nanti kita akan bercerita sebentar lagi. Ini seperti ini. Ini banyak yang mati, kemudian dahannya patah-patah, umbutnya pun habis patah. Nih, ini umbutnya langsung kering dan patah. Maka dia akan mati total. Ini banyak sekali. Contohnya seperti ini. Dia mati, umbutnya hancur, lebur, dan tak bisa lagi berfungsi. Maka tanaman ini mati total. Sekarang kita cari solusinya. Macam mana dia bisa mati? Apa penyebabnya? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Apa penyebabnya? Maka tanaman yang berjenis disebut kelapa ini mati total. Mari kita sama-sama melihat. Kelapa ini menurut cerita petani dimakan kumbang yang disebut hama kumbang, kumbang tanduk. Menurut orang tua-tua dulu, kumbang tanduk itu menyerang pohon kelapa ini di waktu malam, di saat bulan terang. Karena kumbang-kumbang ini dia suka dengan cahaya bulan. Jadi dia datang di waktu malam, kemudian dia nginggap dulu di pucuknya. Tuh di atas tu nampak. Itu pucuk dia. Kemudian dah sampai ke pucuk, dimakannya pucuk-pucuk itu, maka dahan kelapa itu mati dan rontok, patah, melempai, kata bahasa Melayu, campak ke bawah. Seperti begini. Berselang itu kumbang itu turun ke bawah. Kumbang itu pun mulai merayap. Itu nampak di atas tu. Kumbang pun mulai merayap. Merayap. Sampailah ke umbutnya. Jadi kumbang itu sampai ke umbut kelapa yang bawah. Dia tahu di mana umbut kelapa itu. Nyaumanya kelapa ini. Setelah sampai di umbut, kumbang itu mengorek lubang. Ini lubang dia. Ini tengok. Ini lubang dia nih. Segitu dalamnya lubang itu yang digali ya. Dikorek terus. Dikorek dia. Baunya pun busuk. Setelah dia mengorek ini, kumbang itu beranak penak. Di dalam tu ada juga mbah dia, cucu dia, cicit dia, nonyang dia, semua ada di dalam itu. Menurut cerita petani-petani yang sudah pengalaman. Setelah kumbang itu kenyang dan makan umbut-umbut kelapa ini selama 22 hari, maka kumbang itu mati.
Ini ada bekas-bekas kumbang ni. 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 Yang di ujung pisau ni. Itu dia dah mati. Setelah 22 hari dia makan, kumbang ini mati. Setelah kumbang ini mati, maka tubuhnya berubah menjadi gendon. Ulat gendon kata orang Jawa. Berubah menjadi ulat gendon. Setelah menjadi ulat gendon itu makan lagi umbut itu. Yang umbut tersisa yang belum habis dimakan kumbang yang mati tadi, maka ulat gendong meneruskan lagi. Ulat gendon itu meneruskan lagi usaha mereka untuk memakan umbut-umbut kelapa itu. Ini buktinya. Hancur ni. Ni habis ni. Biasanya kalau manusia, umbut ini kan dibuat sayur ni, buat kari. Tapi hari ini dah hancur dah semua. Jadi kebetulan hari ini saya menemukan kelapa yang kebetulan yang dah lepas dimakan kumbang tersebut. Setelah gendon itu jadi, gendon itu makan lagi umbut ini, maka mulailah kelapa itu mati. Seperti yang video saya yang pertama tadi. Mati dan kurus, kemudian kuning, kering. Itulah penyebabnya kenapa petani kami itu mengeluh melihat kelapa-kelapa mereka yang dimakan kumbang. Itulah penyebabnya. Kumbang itu disebut kumbang tanduk. Kumbang tanduk itu kalau kita tengok mirip kepalanya seperti binatang yang disebut badak. Jadi kumbang itu dia bertanduk mirip seperti kepala badak. Itulah cerita tentang macam mana asal muasalnya kelapa itu mati dimakan kumbang tanduk. Jadi hari ini kita dapat ceritanya dan solusinya. Ini ini lubang dia ni. Jauh lubangnya ke dalam, hampir 20 mili kelebarannya. Dia buat dia macam mana rumah, macam gua. Ni. Banyak ni dalam ni. Inilah penyebabkan maka kelapa ni mati. Kerana kelapa ni ditebuk pas di umbut-umbutnya. Jadi inilah dia yang sering dikeluhkan oleh petani kami di Sungai Gayung Kiri, yang sekarang sudah menjamur penyakit kumbang ini di berbagai dusun. Dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Menurut petani, hampir 2-30 hektar yang sudah habis dimakan kumbang tersebut. Dan untuk itu, kami sekarang sebagai petani mengeluh. Kami akan membawa hal ini ke mana? Mengadu ke mana? Dengan siapa? Dan di mana? Kami masih belum memahami ke mana kami harus minta bantuan. Jadi, usulan kami sebagai petani, kalau memang ada dinas-dinas terkait seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, atau anggota dewan yang ada di Kabupaten Meranti mendengar keluhan kami, mohon bantuannya, macam mana caranya supaya kami terlepas dari hama kumbang ini, atau bisa membasmi kumbang ini supaya kami sebagai petani bisa tersenyum kembali dan segar kembali melihat tanaman kami. Tidak seperti sekarang ini. Dulunya petani kami panen, sekali panen dapat sampai 3-4 ribu sampai 6 ribu biji. Tapi sekarang sejak ada kumbang yang membahas di perkebunan mereka, alhamdulillah mereka cuma dapat 2.000 dan 2.000 sampai 3.000. Itulah menurut mereka.
menurut petani-petani yang dah terhimbas. Nah, ini di depan kita ini sekarang kelapa ini berumur sekitar 4 tahunan. Maka kelapa ini ditunggu 4 tahun lagi baru dia berbuah. Sementara umur dia sekarang dah 4 tahun. Belum sampai lagi panen, belum sampai buah tapi dah dirambas. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait yang saya sebut tadi bisa membantu kami sebagai petani desa Sungai Gayung Kiri. Wassalam dari petani Sungai Gayung Kiri.